pada hari pertama ada 49 orang calon menteri dan wakil menteri, ya. Saya mesti nyebutnya begitu karena kabinet ini kan disebutnya 46 orang menteri. Kalau ada 49, beberapa diantaranya berarti adalah calon wakil menteri. Dan pada hari kedua, hari Selasa kemarin itu ada 59 tokoh yang dipanggil, dan mereka itu adalah yang akan mengepalai badan dan juga wakil-wakil menteri, calon wakil-wakil menteri. Fix sampai kemarin itu, sampai hari terakhir pemanggilan itu tidak ada kader PDIP yang masuk, ya. Padahal kan sebelumnya disebutkan bahwa akan ada kader PDIP yang masuk. Itu juga bahkan dikonfirmasi oleh Sekjen Partai Gerindra yang sekarang sudah terpilih menjadi Ketua MPR, Ahmad Muzani. Ketika ditanya wartawan, dia menyatakan insya Allah ada. Hal yang sama itu juga sumber-sumber yang lain juga menyebutkan bahwa akan ada 3 nama yang mewakili PDIP, itu representasi PDIP di kabinetnya Prabowo Subianto, yakni Budi Gunawan yang sekarang sudah dicopot dari Kepala BIN, kemudian Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Ini Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena itu ya banyak sekali orang yang bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi, dengan ada drama apa di balik ini, karena baik dari sisi Prabowo maupun PDIP itu sama-sama jelas mereka menyatakan bahwa mereka itu akan bekerja sama, dan Megawati sendiri sudah lewat Oli Dondo Kambe sudah menyatakan mendukung pemerintahannya Prabowo. Itu artinya mereka itu akan masuk kabinet. Ini mesti dibedakan dengan Nasdem yang memutuskan sejak jauh-jauh hari mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, tapi belakangan kemudian memutuskan untuk tidak masuk ke kabinet. Ini yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Sebagai seorang politisi senior yang sangat matang, kita mesti mencermati langkah dari Surya Paloh itu. Ada apa kok dia mengambil putusan semacam itu? Nah, hari ini kata Pak Prabowo dimulai pagi-pagi katanya. Itu pagi banget malah kata Pak Prabowo, itu akan ada pembekalan para menteri dan para calon wakil menteri itu. Jadi ini kalau dikumpulkan 49 tambah 59 itu berarti ada 108 orang setidaknya, ya, menteri, wakil menteri, dan kemudian kepala badan. Ini bisa disebut kabinet 100 menteri. Mengulang sejarah di masa Orde Lama, di masa Bung Karno. Dan kemudian kita banyak sekali yang bertanya-tanya, apakah dengan begitu dipastikan bahwa PDIP itu tidak akan masuk di kabinet, dan bagaimana kemudian posisi hubungannya dengan Prabowo Subianto? Ini yang saya kira menarik untuk dicermati. Kalau toh ada pernyataan bahwa kan penunjukan menteri itu, kalau yang sekarang dipanggil-panggil itu katanya belum pasti masuk di kabinet gitu, karena penentuannya itu akan terjadi pada tanggal 19 Oktober atau sehari sebelum pelantikan. Tapi saya kira kita bisa sejak awal ini bisa memastikan bahwa PDIP tidak akan masuk ke dalam kabinetnya Prabowo, kecuali Pak Prabowo itu berani melakukan perlawanan gitu ya terhadap instruksi dari Jokowi. Nah, kita lihat ininya ya, secara sequel waktunya ya, kenapa kemudian PDIP itu batal masuk kabinet. Sejak awal kan Pak Jokowi itu diketahui dia tidak berkenan, tidak menginginkan ada PDIP masuk ke dalam kabinet. Ya wajar karena hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega itu kan sekarang sangat renggang. Bahkan mungkin bisa sebutnya sebagai patah arang. Ini lebih parah dari hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak SBY misalnya begitu. Dan sejak awal kelihatan sekali bahwa Jokowi memang ingin menghabisi PDIP gitu ya. Jadi baik di Pilpres, di pemilu yang terakhir itu kan kemarin ketika di Pilkada, nyaris kalau tidak ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 70 itu banyak sekali daerah-daerah yang PDIP tidak bisa ikut Pilkada karena jumlah kursinya itu tidak mencukupi dan mereka tidak dapat partner koalisi karena partai-partai politik sudah diborong oleh Koalisi Indonesia Maju. Tapi kan kemudian itu skenario itu berantakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai-partai politik, dan kemudian rencana revisi undang-undang Pilkada yang itu akan membatalkan putusan dari Mahkamah Konstitusi itu kan batal disahkan karena dikepung oleh elemen-elemen mahasiswa dan juga civil society. Nah, kalau kita lihat ini ya, sebenarnya tanda-tanda bahwa PDIP kemudian ini mulai berantakan dan tetap dioperasi oleh Jokowi agar tidak masuk ke kabinet itu
sebenarnya sudah mulai kita lihat sekuennya itu mulai dari makan malam antara Prabowo dengan Jokowi di Pelataran, di rumah makan Pelataran Senayan pada Selasa malam lalu, dan kemudian gongnya itu pada pertemuan kemarin di Solo ya, tanggal 14 Oktober 2024, atau sehari menjelang pemanggilan para calon menteri, calon wakil menteri, dan kepala badan. Nah, sesungguhnya kalau kita cermati, skenario itu bahkan sudah jauh hari disiapkan oleh Jokowi ya. Ini yang kemudian mau tidak mau harus dijalankan oleh Prabowo. Tanggal 27 September itu, Sekretaris Utama BIN, Badan Intelijen Negara, yakni Komisaris Jenderal Agung Imam Setia Effendi, jadi dipromosikan menjadi wakil kepala BIN. Dan itu kan berarti kepala BIN dan wakil kepala BIN itu dijabat oleh polisi. Kepala BIN-nya tetap Budi Gunawan, dan kemudian wakilnya itu adalah Komjen Agung Imam Setia Effendi ya. Dan ini kalau kita lihat ini memang dua-duanya polisi. Budi Gunawan itu Akpol, lulusan Akpol 83, dan kemudian Agung ini, Komjen Agung ini lulusan 88. Jadi sebenarnya juga cukup senior. Dia 3 tahun lebih senior dari Kapolri sekarang ini, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ini memang agak aneh dan tidak lazim lembaga intelijen seperti BIN itu diduduki dua-duanya pimpinan, ketua dan wakil kepala dan wakil kepalanya itu dari kepolisian. Ya biasanya dikombin begitu ya. Kenapa? Karena sifatnya atau tupoksinya dari BIN itu berbeda dengan kepolisian sesungguhnya. Ini BIN ini kan pengumpulan data intelijen, kontra intelijen, dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian sementara polisi ini bagian penindakan. Jadi kalau dua-duanya itu ada dari kepolisian, ya berubah itu sifat dari BIN itu sendiri. Rupanya ini hanya antara saja ya, Komjen Agung itu menjadi wakil kepala BIN karena kemudian Budi Gunawan itu secara mendadak diganti oleh Jokowi. Itu kalau dalam SK-nya, dalam surat yang dikirim ke DPR itu tanggalnya tanggal 10 Oktober ya. Tetapi kalau kita menyimak pernyataan dari Ketua DPR yang baru, yakni Puan Maharani, mereka menerima surprise-nya itu tanggal 15 kemarin ya. Jadi sehari setelah pertemuan di Solo itu DPR seperti dikatakan oleh Puan itu menerima surat perintah Presiden berkaitan dengan pergantian dari Budi Gunawan. Perhatikan faktor digantinya Budi Gunawan ini salah satu penanda penting bahwa Jokowi sangat serius menghalang-halangi PDIP masuk ke dalam kabinet. Karena kan tadi Budi Gunawan ini satu adalah orang kepercayaan, orang dekatnya, sangat dekat bahkan dengan Ibu Megawati. Dan yang kedua kan dia disebut-sebut akan menjadi salah satu representasi dari PDIP di kabinet. Budi Gunawan memang secara resmi tidak tercatat sebagai kader PDIP gitu. Tetapi sudah menjadi pemahaman umum bahwa dia adalah representasi dari PDIP. Bahkan ini kemudian rencananya hari Rabu ini akan dilakukan fit and proper test untuk kepala BIN yang baru. Karena Jokowi kan mengirim surprise-nya itu tanggal 10 itu menunjuk Letnan Jenderal TNI Herindra, ini sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, itu sebagai pengganti Budi Gunawan. Letnan Jenderal TNI Herindra ini memang orang dekatnya Prabowo, dan kemarin dia sebenarnya juga termasuk yang dipanggil oleh Pak Prabowo dalam kloter pertama, yakni kloter para menteri. Dan saya mendengar kabar juga sebenarnya memang Prabowo juga menyiapkan Herindra itu menjadi kepala BIN. Tapi rupanya ini adu cepat dengan Jokowi karena kemudian dia mengeluarkan surprise itu. Dan hari ini kan DPR itu alat kelengkapannya itu, alat kelengkapan dewannya itu belum terbentuk. Yang terbentuk itu baru ketua dan wakil ketua dan ketua-ketua fraksi. Jadi komisi belum ada. Biasanya kan kalau fit and proper kepala BIN itu di komisi 1. Ya itu sebenarnya bukan fit and proper lah, itu hanya formalitas saja karena itu dipastikan siapapun yang dikirim oleh presiden itu akan disetujui oleh DPR. Nah, karena belum ada alat kelengkapan DPR, maka kemudian yang akan melakukan fit and proper itu adalah pimpinan DPR dan ketua-ketua fraksi. Jadi itu kelihatan sekali dalam kondisi yang sangat darurat. Dari sini saja kita sudah tahu berarti Jokowi ini melakukan semacam kalau intercept itu kan berarti membatalkan Herindra, tapi tetap Herindra, tapi ini semacam operasi dadakan begitu, dan ini jelas ini pesannya terutama ditujukan kepada PDIP bahwa saya yang tetap mengendalikan pemerintahan ini sampai nanti pelantikan tanggal 20 Oktober.
Jadi ini luar biasa sekali ya, Pak Jokowi itu sampai titik akhir hari-hari terakhir masa jabatannya itu dia tetap berani mengambil keputusan-keputusan yang sangat-sangat penting ya, termasuk beberapa kemarin reshuffle kabinet dan sebagainya. Jadi teori-teori yang selama ini menyebutkan bahwa Jokowi itu adalah bebek lumpuh itu nggak berlaku bagi Jokowi. Justru yang terjadi malah bisa orang melihatnya ini terjadi pada Prabowo, bisa seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya bebek lumpuh itu adalah praktek di dalam negara-negara demokrasi yang sudah mature, semacam fatsun politik ya. Jadi manakala ada sudah ada presiden terpilih, maka presiden yang menjabat itu tidak akan mengambil keputusan penting. Ini kan juga sempat dinyatakan oleh Jokowi ketika dia diminta untuk mengambil keputusan tentang pemekaran wilayah di Kabupaten Alor waktu dia melakukan kunjungan ke NTT beberapa waktu yang lalu. Dia menyatakan bahwa saya tinggal 3 minggu lagi ini menjadi presiden, saya tidak boleh mengambil keputusan-keputusan penting, itu kata Jokowi. Ternyata bukan hanya ngambil keputusan yang penting, dia keputusan yang sangat-sangat penting, mulai dari reshuffle kabinet sampai sekarang ini penunjukan kepala BIN. Jadi apa strategi Jokowi ini, mengapa dia melakukan langkah-langkah itu? Clear itu adalah langkah dia untuk membatalkan masuknya PDI ke kabinet, dan itu berarti yang dikomunikasikan ke Prabowo di Solo itu adalah salah satu poinnya. Kelihatannya ada beberapa poin. Saya mendengar ada beberapa poin pertemuan Solo, tapi ini salah satu yang sekarang itu muncul di permukaan. Dan kalau kita mundur ke belakang, sebenarnya nggak mundur terlalu jauh ya. Kalau kita mundur kemarin 1-2 hari kemarin, ya kelihatan sekali memang kabinet Pak Prabowo ini adalah kabinet rasa Jokowi atau kabinet Prabowo rasa Mulyono, begitu netizen menyebutnya. Kemarin media mencatat bahwa dari 49 calon menteri yang dipanggil Prabowo itu kan setidaknya ada 17 orang itu menterinya Pak Jokowi. 15 orang menteri dan kemudian 2 orang wakil menteri. Wakil menteri ini adalah Raja Juli, wakil kepala ATR, dan juga Herindra, ini wakil menteri pertahanan. Jadi yang gimana nggak disebut rasa Jokowi, karena kabinetnya Jokowi itu kemarin kan hanya 34, tidak seperti sekarang nomenklaturnya menjadi 46. Jadi kalau 34 itu bukan 17 ya, berarti 15 lah gitu ya. 15 itu adalah menterinya Jokowi, dan itu mereka dipastikan pegang portofolio penting. Memang tidak ada kata lain, ini adalah kabinetnya tetap kabinet kelanjutan dari 3 periode. Belum lagi kalau kita lihat wakil menteri itu banyak sekali yang bukan ya, kalau ini wakil menterinya itu bukan hanya rasa Jokowi tapi rasa Kaisang ya. Mulai ada Raja Juli Antoni, kemudian Haji Giring Ganesa Jumaryo, bekas ketua umum PSI, kemudian ada Isyana Bagus Oka, itu kan semua adalah orang-orangnya orang-orang PSI. Belum lagi kalau kita lihat hubungan bisnisnya ya dan kedekatan secara personal. Menpora Dito Aritejo, Raffi Ahmad ini adalah geng satu permainan dengan Kaisang di Rans Corporation. Mereka sama-sama punya share di situ di Rans Corporation. Bahkan kalau Raffi Ahmad ini kan juga punya bisnis baru dengan Kaisang, itu bisnis pusat kuliner di BSD. Dan kemudian kalau kita menyebut BSD, wah ini lagi lebih konflik of interest-nya ini luar biasa banyak. Karena BSD kan baru saja mendapatkan status sebagai proyek strategis nasional dan kemudian menjadi kawasan ekonomi khusus gitu ya. Ini benar-benar gurita kekuasaannya, tangan-tangan gurita kekuasaannya Pak Jokowi itu menjangkau ke mana-mana. Tapi pertanyaannya, kalau kita menyimak beberapa pengamat, kemudian juga dari para petinggi PDIP, itu mereka merasa bahwa ini bukan berarti akhir, ya masih akan ada tetap peluang untuk PDIP masuk. Kan apalagi kemarin di tengah-tengah pemanggilan para menteri kemarin para wakil menteri dan calon kepala badan itu, tiba-tiba saja Pramono Anung, menteri sekretaris kabinet dan juga kader PDIP itu datang menemui Prabowo. Memang dia di luar jadwal yang reguler kemarin, ya jadwalnya kan pemanggilan itu pukul 2. Sementara Pramono datang pada pukul 12 lebih begitu, dan orang banyak bertanya-tanya apakah Pramono ini juga termasuk yang dipanggil untuk masuk ke kabinet. Kan padahal Pramono itu kan sekarang dia sedang menjadi calon gubernur Jakarta yang diusung oleh PDIP. Belakangan Pramono hanya menjelaskan bahwa dia itu mengirim surat titipan dari Ibu Megawati kepada Pak Prabowo. Apa isinya sampai sekarang ini tidak jelas.
Nah ini yang menimbulkan spekulasi bahwa masih ada harapan. Seperti dikatakan oleh Puan Maharani juga menyatakan masih insya Allah masih akan ada pertemuan dan PDIP akan masuk ke kabinet gitu. Tapi kalau lihat kemarin tokoh-tokoh yang dipanggil itu kan kabinetnya portofolionya udah terisi semua ya, sudah penuh sesak bahkan begitu. Jadi kalau kemudian nantinya PDIP masuk itu ya masuk ke dalam kabinet berarti akan ada orang-orang yang tadi disebut batal masuk ke dalam kabinet walaupun sudah dipanggil oleh Prabowo. Nah, apakah itu akan terjadi sebelum tanggal 20? Saya sih agak meragukan soal itu ya. Saya menduga-duga bahwa akan terjadi itu nanti kalau memang kemudian posisi tawarnya Pak Prabowo itu sudah menguat berhadapan dengan Pak Jokowi, dalam hal ini dia sudah menjadi presiden definitif, sudah dilantik, mungkin sangat mungkin PDIP itu baru masuk gitu melalui ya reshuffle yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Yang ini spekulasi semacam ini yang menjadi masih sangat menarik dan kita melihat bahwa situasi sekarang ini kok sampai akhir pemerintahan gitu dan akan ada presiden yang baru dilantik tapi tetap kisruh gitu ya. Dan sebenarnya kalau dari sisi kita sebagai para aktivis demokrasi, tidak masuknya PDIP ke dalam kabinet itu suatu kabar yang bagus, tapi mungkin buat Gerindra dan juga buat PDIP itu kabar yang buruk. Kenapa? Karena sebagai partai pemenang pemilu ini PDIP itu kan sekarang memiliki kursi terbanyak di DPR. Jadi kalau kemudian dia berada di luar pemerintahan minimal tetap ada yang melakukan kontrol. Tapi kalau dia sepenuhnya masuk ke kabinet juga ya tidak ada lagi oposisi di DPR. Nah, ini yang tentu saja menurut saya kabar yang baik dan lebih menarik karena sebelumnya kan Nasdem juga menyatakan dia tidak mengirim calon menterinya kendati sudah diminta oleh Pak Prabowo. Begitu juga PKS nih, langkah PKS juga cukup menarik untuk dicermati karena ternyata mereka setelah bertemu dengan Prabowo dan diminta untuk mengirim calon menterinya, yang dikirim dia bukan aktivisnya ya, bukan pengurus intinya dari PKS, yang dikirim adalah seorang guru besar dari ITB, Profesor Yasirli gitu, yang dikatakan oleh Aher, ini PLT Presiden PKS, ini diharapkan dia jadi Menteri Tenaga Kerja. Seperti itu. Mengapa PKS mengirim orang yang ini meskipun bisa kita pastikan dia kader, tapi dia bukan pengurus inti di PKS gitu. Dan mengapa juga kemudian Nasdem tidak masuk ke dalam kabinet? Ini kan menarik ya kalau itu terjadi, misalnya kemudian PDIP itu batal masuk ke kabinet dan kemudian mengambil putusan oposisi dan kemudian mungkin di tengah jalan ada perubahan sikap dari Partai Nasdem karena dengan dia tidak masuk di kabinet kan dia lebih leluasa untuk melakukan manuver, misalnya kemudian mengambil sikap kritis terhadap pemerintahan, ya demokrasi kita insya Allah itu masih akan tetap terjaga. Ya, tapi kalau kemudian semua masuk dalam kabinet, ya saya kira wassalam.